Ayahnya ya. Oh. Ah ya, di dia. Alamat. Alamat kalau domisili di Pajar Pulang, sini tepatnya di Pralaksana namanya. Kalau kampung kelahiran di Kebun Tebu, Wai Tebu. Jadi saya di sini di musik ini dari sekolah kalau udah mulai hobi ya. Tapi kalau di organ ini baru-baru lah sekitar. Ya karena seperti kata beliau-beliau tadi, karena keterbatasan organ, tadinya saya dari bass, ya main orkes, bass, pindah ke melodi, pindah lagi ke organ, tamborin, ya, Kicik-kicik. MC pernah juga MC dulu waktu belum seberapa bisa musik, jadi pemain Pak Teguh dulu tuh main di Kebun Tebu, jadi saya MC. Masih sini. Agak kesini, agak gini. Nah, saya ngambil video dari langsung juga inti ya, HP juga. Kesan saya sangat terkesan sekali, makanya itu tangannya kondisikan itu tangannya itu jangan megang. Mengharapkan secepatnya bisa terbentuk gitu. Pak kalau ini di kayak mantan Rodes ya, pegangin kabel. Karena tuh saya lihat ya, memang masuk kantor. bagus untuk kebersamaan. Tangannya kondisikan, nanti lama-lama ngodok lah. Bisa bilang kayak orang itu pengabdi seni kita nih. Dan pesannya ya mudah-mudahan Kok udah pesan lagi? Pertemuan Cerita kita dulu lah. ini kedepannya kita akan lebih kompak lagi dan kita siap untuk mengikuti program-program yang ada di pusat. Ya. Dan juga ucapan terima kasih kepada Bapak Ketua Umum. Pesan cukur kumis. Sekretaris yang sudah jauh-jauh hadir di sini. Sementara kali persiapannya ya ala kadarnya dan juga yang hadir juga banyak yang berhalangan. Mudah-mudahan untuk berikutnya bisa hadir lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Jadi kita saling silaturahminya nambah lagi kawan. Pesannya cukup kumis sudah. Oke, itu aja yang kami sampaikan. Untuk berikutnya silakan Bapak Robi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Nama saya kalau nama asli di KTP itu Robi Antoni. Kalau nama di panggung Ruby. Robi Monesta. Jadi di Facebook Robi Monesta, Instagram Robi Monesta. Kau kan kembar. Di rumah Ruby. Robi Monesta. Jadi orang banyak mengenalnya Robi Monesta ketimbang Robi Antoni. Monesta itu nama Grup ya. Kebetulan ya, nah ini saya ceritakan sedikit. Awal saya main musik itu sama kayak Nanang, dimulai tahun 97. Kebetulan orang tua memang punya grup orkes dangdut dulu ya. Kebetulan bapak pemain keyboard juga. Nah, jadi saya udah setiap hari dari kecil itu makanannya dengerin musik. Hampir setiap malam minggu kan bapak latihan. Jadi setiap malam minggu tuh selalu denger lagu dangdut terus. Karena waktu itu saya masih sekolah, jadi saya nggak terlibat di musik. Belum ada ya Ramik ya? Wah, nggak ada sama sekali. Lagunya lagu-lagu lawas gitu kan. Lalu tamat sekolah, saya ngeband. Saya nggak tertarik di dangdut, ngeband. Setiap hari ngeband di rumah, kan di rumah ada alat kan. Lalu dapat teguran dari orang tua. Sebetulnya nggak dilarang ngeband, ya ngeband silahkan aja katanya. Cuman kamu mau dapet duit dari mana ngeband? Saat itu kan band tuh nggak ada gitu kan. Band rock. Terus festival nggak ada gitu kan. Gak ada duitnya. Nggak ada duitnya. Keluar Jadi bapak duit. itu masih masukan, masih saran. Kamu latihan cuma ngebong-bong setrum aja. Nggak ngasilin apa-apa. Coba belajar keyboard katanya. Akhirnya saya belajar keyboard. Sekitar tahun 99 saya baru aktif di keyboard. Itu juga bukan karena langsung. Dulu setelah orkes bapak saya punya organ tunggal, masih Monesta juga namanya. Yang main masih orang dulu, yang main masih orang namanya Mas Amir Fikri, Yadi gitu sulitnya kan. Nah itu masih ada di Bukit Kemuning. Nah dulu domisilinya di Bukit Kemuning. Lalu ketika kekosongan pemain waktu itu,
nggak bisa cuk numpuk waktu itu. Maunya Sementara saya nggak tadi bisa. tuanya satu orang modal satu, cuma 5 satu orang lagu satu saya gitu dulu. ya. Mau nggak mau, pertama ya nyelamatin job, kedua ya daripada membuat orang tua malu waktu itu kan. Akhirnya saya paksakan modal cuma 5 lagu waktu itu. Itu job pertama main organ tunggal. Jadi ya mainnya ya masih ya gitu deh. Keringet. Keringet dingin ya, itu sekitar tahun 9, mulai 97 sekitar 99 aktif. Semakin kesini semakin mempelajari, akhirnya ketemu Nanang waktu itu kan, ikut gabung Nanang di gitar dulu awalnya ya, sekitar sampai tahun 2004 atau 2005 ya, 2004 ya. Nah lalu setelah Nanang aktif di organ juga, sebagai penerusnya pemain gitar dulu Akbar. Nah, Siapa? dulu Siapa yang mana? Akbar. Oh, ini. Nah, ini Oh, orangnya. Setelah Nanang dulu pemain gitarnya Nanang, pemain sulingnya Ajat. Akhirnya setelah Nanang ke organ, saya berdua sama Ajat, jadi cuma organ sama suling aja. Akhirnya butuh pemain gitar. Akbar ini di band, saya paksa dia untuk belajar dangdut di rumah. Pokoknya Nanang sama Akbar dulu berbulan-bulan di rumah belajar dangdut. Lagu modal siapa itu lagunya? Nah, modalnya lagu siapa? Siapa? Itu pertama dia. Nah, itu aja. Terus belajar di panggung. Ya intinya untuk ref pertama saya ngisi di keyboard, ref kedua dia harus dapat. Nah, gitu. Akhirnya ref kedua itu udah dia saya lepas gitu kan. Setiap lagu itu begitu, mungkin dulu Nanang dulu gitu ya Nang ya. Nanang dulu di gitar juga nggak tahu lagunya, ya udah untuk ref pertama melodinya saya ngisi back keyboard. Tapi ketika ref kedua udah ngisi. Nah, alhamdulillah mereka cerdas Pak. Jadi langsung. Nah, setelah itu setelah Akbar, Monesa masih terus jalan, terus ketemu Bang Mitra. Dulu Bang Mitra aktif juga, dulu kita sering kumpul bareng, latihan bersama sama Bang Mitra juga. Akhirnya ngobrol sama Bang Mitra, membentuk sebuah grup lagi. Ya saya dukung gitu kan. Alhamdulillah sampai sekarang gitu. Nah lalu tahun 2007 saya udah mulai agak berkurang di organ tunggal karena saat itu saya diterima kerja di PLTA, jadi agak berkurang tahun 2007 saya mulai untuk sementara saya batasi gitu job, karena kalau libur aja. Kalau dulu tiap hari main, ya kerjanya cuma itu, penghasilan itu cuma dari itu aja gitu. Ya alhamdulillah gitu kan, dari musik itu saat itu. Setelah saya kerja tahun 2007 agak mulai berkurang, lalu saya menikah, tambah berkurang. Tambah berkurang mainnya kan, fokusnya udah terpecah gitu kan. Alhamdulillah istri juga baru satu, ya mungkin ya insya Allah cuma satu lah gitu. Karena kalau saya ya sayang istri soalnya, saking sayangnya itu Jas. Kalau kemana-mana tuh saya gandeng ya, ke pasar saya gandeng, ke mall saya gandeng gitu. Ya soalnya kalau saya lepas belanja dia macam-macam gitu. Gitu. Iya gitu. Nah, kalau saya lahir di Bukit Kemuning, karena tadi domisili Monista awalnya di Bukit Kemuning, lahir saya Bukit Kemuning, SD saya di Bukit Kemuning, Lampung Utara. Saya pindah ke Sumberjaya ini pas SMP karena ibu saya kebetulan memang punya rumah di Sumber juga, ibu saya usahanya di Sumberjaya. Saya pindah di Sumberjaya mulai dari SMP sampai sekarang. SMP saya di Sumberjaya, sekolah saya di Bandar Lampung. Pulang sekolah belajar keyboard dan sampai main keyboard ya di Lampung Barat gitu. Alhamdulillah kalau alat sampai sekarang masih, cuman memang udah jarang karena ya saya ada kesibukan lain seperti kerja dan juga ada bisnis lain, ya itu juga dari musik gitu kan. Jadi bisnisnya itu sebetulnya bukan bisnis sih, masih di musik juga. Jadi kebetulan saya baru mulai buka sekolah musik
khususnya untuk piano klasik, jadi untuk belajar piano gitu, agar supaya kalau ke dangdut mah gampang, mudah. Kalau udah piano kita udah kuasai, ke dangdut mudah gitu kan. Ibaratnya itu yang penting kita main chordnya dulu. Kalau untuk tombol-tombol dan style-style tuh udah, ya itu baru merintis Mas Indra sama Mas Santos. Jadi ya karena saya jiwanya di musik, saya berusaha mau buka usaha di bidang musik, buka sekolah musik namanya Monesta Music School. Tapi ya belum besar, masih merintis. Ya tempat masih di rumah, belum punya ruko atau kayak sekolah-sekolah pada umumnya gitu. Ya alhamdulillah di musik walaupun sudah nggak begitu aktif terjun langsung, tapi namanya jiwa seni, jiwa musik itu nggak bisa hilang. Bahkan tuh kalau melihat kawan lagi main itu greget kalau nggak main itu. Nah itu bener nggak bisa hilang banget. Bahkan saya alhamdulillah nih, saya pengen lagi berusaha kembali lagi terjun lagi ke organ, walaupun memang udah berjalan gitu kan. Jadi misalkan saya lagi main, saya gandeng Fadli, Pak kamu untuk lagu yang sekarang Pak, karena saya nggak tahu lagu yang baru. Sama nih seperti si Denny, mana Denny? Nah Denny, waktu itu pernah ngejob bareng, saya diajak Bang Mitra waktu itu main bareng sama Denny. Saya harus ada yang gandeng, saya bilang, soalnya saya lagu lama, saya tuh orang lama gitu, jadi lagunya lagu lama gitu. Lagu-lagu sekarang saya belum ngulik, akhirnya sama Denny gitu. Jadi Denny ngandelin saya ngandelin Denny. Ya mungkin nggak begitu banyak cerita dari saya, sejarahnya seperti itulah. Saya suka musik itu memang dari kecil gitu, karena memang bapak saya pemain musik, pemain keyboardis, iya gitu. Bahkan zaman orang tua saya dulu ya penyanyinya ya ayub saya gitu kan, pemain gendangnya mamang saya, pemain gitarnya ya pokoknya masih gitu. Jadi memang keluarga besar itu memang dari musik gitu. Kumis. Tapi alhamdulillah karena orang tua memang berkecimpung di musik, jadi jiwa musiknya itu memang benar-benar kental gitu ya. Jadi kalau ngedenger apa ya namanya itu, Kenong. iya pokoknya udah deh musik deh pokoknya gitu. Dari kecil pokoknya tiap pagi, tiap sore, tiap malam dengerannya musik terus gitu. Alhamdulillah ya udah memiliki 2 orang anak, sampai nama anak saya itu saya kasih nama Roland. Kenapa saya kasih nama Roland itu sejarahnya, bujang saya waktu saya masih bujang, hidup saya itu yang hidup itu Roland E86. Dulu itu pegangan saya Roland E86. Jadi, sampai sekarang masih ada keyboardnya di rumah. Itu alhamdulillah itu. Saya kalau buka keyboard lihat Roland 86 tuh terbayang tahun 2000-an itu. Lumayan luar biasa. Makanya kenapa anak saya kasih nama Roland? Saya bisa hidup bersamakan dan keyboard Roland. Gitu. Mana-mana itu Roland tuh yang nemenin. Anak kedua ya, tadinya mau dikasih nama ini juga gitu apa, mau ngasih nama yang berhubungan sama musik gitu kan. Tadinya mau Siti Sister, tapi berhubung karena orang rumah istri saya nggak sependapat, masa mau dua-duanya berhubungan sama keyboard atau sama musik, ya udah akhirnya untuk yang anak kedua saya serahkan ke dia gitu untuk nama gitu. Kok ya. Iya. Saya sudah harus musik yang kita pegang nama aja masuk situ ya. Iya, seperti itu. Itu saking luar biasanya ya. Jadi ya namanya Roland. Kalau orang musik pasti tahu ya, gue Roland. Roland itu nama musik gitu. Yang kedua ya itu namanya Zaki, bukan dari saya karena itu permintaan dari Masih lah itu Jakia. istri pertama. Dan yang terakhir. Enggak memang cuma satu kok. Karena udah dibilang tadi itu sayang istri. Kemana-mana tuh saya gandeng. Teteh nelpon. Biar gak belanja gitu. Teteh nelpon. Ya kesannya di Pakal ini luar biasa menurut saya. Dari sisi positifnya sangat besar sekali. Yang pertama, tadi sudah disampaikan kepada rekan-rekan bahwa
yang tadinya kita tidak kenal jadi kenal, yang tadinya kita cuma tahu nama jadi tahu mukanya gitu, yang tadinya dia tahu gitu sama saya tapi saya nggak tahu yang mana sih orangnya, ketika ketemu di acara hari ini jadi bisa tahu yang mana namanya Sepri, oh itu Sepri, yang mana namanya Budi, oh itu Budi, Ini yang mana Denny. namanya, oh ini Denny rupanya. Ini Seperti Sepri. itu. Ya selamat datang. Ini Abode Bapak Budi. Riko. Nah ini yang tadinya juga saya tidak. Riko yang mana? Oh, baru datang. Ini hanya bisa tahu. Ya selamat datang ini Bang Riko ini. Melodi. Player juga ya. Ya. Ya, Itu ya. salah satunya tadi sudah disampaikan kepada Sampai rekan-rekan juga. kesorean datang. Bos. Banyak nilai positifnya. Ya wilayah kita khususnya Sumber Lampung Barat saja itu kan wilayahnya wilayah geografisnya kan panjang, jadi wajar lah kalau kita hanya sekedar tahu nama. Tapi setelah dengan adanya Pakal ini yang tadinya kita nggak tahu jadi bisa tahu, itu untuk wilayah Sumberjaya atau di wilayah Lampung Barat aja. Ditambah lagi ketika kita sudah masuk ke wilayah yang sifatnya lebih besar lagi, yaitu Pakal Lampung, yang tadinya kita cuma tahu nama Mas Santos. Saya dulu zaman dulu udah dengar nama Mas Santos dulu. Zaman saya masih pakai Roland 86 dulu itu. Saya udah dengar namanya. Cuman kan nggak tahu orangnya yang mana. Bahkan dulu di keyboard PA50 saya yang masih disket, di situ tuh ada dulu namanya manualnya Santos. Dulu namanya, tapi saya nggak tahu yang mana yang Santos. Ya, pernah kan? Di I3 sama pokoknya di jenis kopi itu ada. Ada, iya betul. Ya, campur sari. Karena dulu zamannya Roland dulu saingannya memang Kok I dulu, I3, I4, S gitu, I5 gitu. Jadi saya udah sering lihat, sering dengar namanya tapi belum tahu. Alhamdulillah bisa tahu ya kan Bang. Nah, Nama Santos itu dia yang edit, yang program saya. Oh gitu. gitu ya. Oh. Ya. Ada lawan Santos ya. Berubah nama kan gampang itu. Iya. Iya. Tapi udah saya bagusin lah. Itu nah dulu sama kejadiannya. Jadi waktu masih zaman Roland 86 ini. Kenapa saya sependapat sama acara ini, sama Pakal ini, sependapat tentang berbaginya. Nah itu saya sependapat. Kenapa saya sependapat? Dulu zaman saya masih Roland 86, saya tuh orangnya suka berbagi. Gak hitung-hitungan, mau style ada, nih ambil gitu. Jadi pernah dulu saya main di 86, main di Bukit waktu masih pakai Roland. Ada pemain dulu yang orang Bukit, ya udah tua sih ya orangnya. Jadi dia nawarin Baju merah. style ini dari ini keren katanya kan, mirip mana sih, saya bilang pengen dengar gitu, berapa, saya bilang gitu kan. Pas saya dengar itu programan saya gitu. Pas saya dengar tuh, oh ya zaman dulu Roland belum ada ya Nang ya. Dulu Roland belum ada, cuma kalau kita sama Bukit dulu 96 dulu. Nah itu saya nggak sukanya itu. Dia mencoba menawarkan style padahal saya yang buat. Sementara saya ke orang tuh ngasih. Jadi misalkan Cuma namanya aja kan. iya, Kita kan apal dong, apal. Karena kita punya ciri khas gitu pada saat buat kan, mana yang kita pengen gitu. Nah seperti itu. Nah kenapa saya suka? Karena kita di sini nggak ada ya, kita misalkan untuk style ibaratnya terjadi seperti apa yang pernah saya alamin ya. Mudah-mudahan kayak misalkan style saya ada, kalau ada yang butuh ya silakan gitu pakai gitu. Nah masuk lah kalau kayak gitu. Artinya itu buat kita semua Jadi nggak ada lagi yang bersaing. yang nantinya semua kita udah punya. Ya udah kalau kita udah punya kan kita artinya dari sisi situ kita udah nggak ada yang namanya persaingan. Kita bukan ingin bersaing gitu kan. Nah seperti itu salah satu contoh gitu. Ya kalau pengen
pengen yang pakai punya sendiri atau pengen yang style sendiri ya silakan monggo itu kan. Artinya kan Jadi biar bisa merubah sendiri mau Iya. ikhlas. ya sesuai dengan selera ya itu silakan aja ya monggo lah gitu. Yang pasti kita misalkan kita butuh style apa yang memang benar-benar style itu yang kita butuhkan. Nah kalau memang kita harus beli ya kita beli, kita iuran selesai, kita bagi rata bagi selesai gitu kan. Artinya kita nggak terlalu berat seperti itu. Ya, syukur-syukur bisa buat sendiri kita kan. Gitu. Dulu saya paling rajin dulu buat style dulu, tapi sekarang saya udah nggak keotakan lagi. Udah. Saya pernah juga pakai programan Ronaldo. Ya Ronaldo ini. Ini Iya. kayak gini ada dulu. Dulu andalan saya dulu, style Ronaldo tuh andalan saya dulu tuh. Style Ronaldo. Farel dan Farel Arin itu juga dulu andalan saya dulu itu. Karena saya udah malas buat style nggak punya gitu kan. Tapi di Ronaldo saya rubah ya. Anjas dulu. Tadi saya rubah sendiri dari bidangnya saya rubah. Ya itulah salah satu kesannya yang pasti nilainya sangat positif ya. Jadi kita bisa menambah saudara, menambah persaudaraan, menambah sahabat. Artinya kita kemana-mana itu kita punya tempat seperti itu. Itu yang saya gambarkan dalam yang ada di kepala saya. Artinya saya jadi tambah saudara, tambah sahabat. Jadi kemana-mana itu kita punya teman, ya kan? Alangkah enaknya ketika kita main ke metro, Hanya. tiba-tiba istilahnya bensin habis atau kita pecah ban, kita punya saudara di metro, kita punya keluarga di metro seperti itu kan. Itu sangat luar biasa bagi saya, sangat bermanfaat bagi saya seperti itu. Ya begitu juga dari kabupaten lain, misal dari teman-teman Pakal Waikanan ada job mungkin di Lampung Barat gitu kan. Apa dia misalkan lupa bawa stand keyboard atau dia lupa bawa adaptor misalnya kan. Nah, mereka kan di sini punya keluarga, punya saudara, nggak bisa kita bantu seperti itu. Nah, itu salah satu yang menurut saya kesan positif dari Pakal ini gitu. Ya, pesan saya mudah-mudahan Pakal ini berjalan tidak hanya di awal saja. Jadi jangan seperti kayak angkat-angkat kayak ayam lah gitu kan. Di awalnya aja ini jalan, lama-lama nih udah turun lagi gitu. Nah, untuk menghindari itu menurut saya ada baiknya ketika memang ada masalah kita rembukan gitu. Kita selesaikan, kita sharing gitu kan. Ada apa? Bagaimana nih? Kenapa gitu kan. Artinya jangan maksudnya bergerak sendiri-sendiri gitu. Nah itu yang saya Lobet. sarankan, pesan saya supaya Pakal ini tetap jalan terus berjalan gitu, karena manfaatnya sangat positif sekali gitu kan. Kumis. Jangan sampai hanya di depannya aja, awalnya kita aktif, kesananya udah mulai tidak aktif gitu. Nah mungkin itulah harapan saya gitu, supaya Pakal ini tetap berjalan sampai kapanpun seperti itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.